Ronaldo puasa lagi, gugur di Piala Raja. Dortmund singkirkan Frankfurt di DFB Pokal. Napoli perlebar jarak di papan atas klasemen. Juventus segera tunjuk Luciano Spalletti. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Al Nassr versus Al Ittihad di babak 16 besar Piala Raja Arab Saudi berlangsung di Al Awal Stadium. Al Ittihad membuka keunggulan di menit ke-15 lewat gol Karim Benzema. Al Nassr membalas di menit ke-30. Angelo Gabriel mencetak gol lewat sepakan keras di kotak penalti, memanfaatkan Kamlo di depan gawang. Menjelang turun minum, Al Ittihad kembali unggul. Houssem Aouar melepaskan tembakan kaki kanan yang tak bisa dibendung kiper Al Nassr. Dengan hasil ini, Al Ittihad melaju ke babak perempat final Piala Raja Arab Saudi, sementara Al Nassr yang musim lalu jadi runner-up harus tersingkir lebih cepat musim ini. Cristiano Ronaldo kembali gagal meraih trofi bersama Al Nassr. Klub asal Riyadh itu tersingkir di babak 16 besar Piala Raja Arab Saudi usai kalah dari Al Ittihad. Kekalahan ini memperpanjang puasa gelar Ronaldo sejak bergabung dengan Al Nassr pada awal 2023. Dalam hampir 3 tahun di Arab Saudi, mega bintang Portugal itu sudah gagal di 13 kompetisi resmi, termasuk Liga Pro Saudi dan Liga Champions Asia. Meski performa individunya tetap impresif dengan puluhan gol setiap musim, pencapaian tim belum sejalan. Trofi terakhirnya tercatat bersama Juventus pada 2021. Genk versus Fortuna Sittard di babak pertama KNVB Cup berlangsung di Sport Park Molenbeek. Fortuna Sittard menurunkan Justin Hubner sejak awal. Kebutuhan baru terpecah di awal babak kedua, tepat di menit ke-48. Christopher Petersen yang baru masuk berhasil mencetak gol dan membawa Fortuna unggul 0-1. Fortuna Sittard pun menang 1-0 dan melaju ke putaran kedua KNVB Cup. Justin Hubner bermain penuh selama 90 menit dan laga ini menjadi penampilan ke-7 Hubner bersama Fortuna Sittard. Eintracht Frankfurt versus Borussia Dortmund di putaran kedua di DFB Pokal berlangsung di Deutsche Bank Park. Frankfurt unggul lebih dulu di menit ke-7 lewat aksi Ansgar Knauf. Memasuki babak kedua, Dortmund langsung merespon cepat di menit ke-48. Julian Brandt berhasil menyamakan kedudukan, skor berubah 1-1. Pertandingan akhirnya ditentukan lewat adu penalti. Dortmund keluar sebagai pemenang dengan skor 4-2. Dengan hasil ini, Dortmund melaju ke babak 16 besar di DFB Pokal, sementara Frankfurt harus tersingkir di depan pendukungnya sendiri. Lecce versus Napoli di lanjutan Liga Italia berlangsung di Stadion Via del Mare. Sejak menit awal, Napoli langsung menekan pertahanan Lecce, namun tim tuan rumah tampil rapat dan sulit ditembus. Napoli akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-69. Tendangan bebas David Neres disambut sundulan Anguissa dan bola sempat membentur bahu Gaspar sebelum masuk ke gawang Lecce. Pertandingan ditutup dengan skor 0-1 untuk kemenangan Napoli. Berkat hasil ini, Napoli tetap di puncak klasemen Liga Italia dengan 21 poin dari 9 laga. Lecce tertahan di posisi ke-16 dengan 6 poin. Laga Atalanta versus AC Milan di pekan ke-9 Serie A berlangsung di Gewiss Stadium. Milan langsung unggul cepat di menit ke-4 lewat tembakan jarak jauh Samuel Ricci. Atalanta baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-35. Ademola Lookman menuntaskannya dengan tembakan keras ke gawang Mike Maignan. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Milan naik ke posisi 2 klasemen dengan 18 poin, sedangkan Atalanta berada di peringkat 6 dengan 13 poin. Masa depan Mauro Icardi di Galatasaray belum menemui kejelasan. Meski kontraknya masih berlaku hingga Juni 2026, klub belum menawarkan perpanjangan baru. Hal ini dikonfirmasi oleh agen sang pemain, Elio Letterio Pino. Kepada fanatik, prioritas kami tetap Galatasaray, tetapi sejauh ini belum ada pembicaraan. Kapten klub tak seharusnya dibiarkan tanpa arah. Kami tunggu sampai Desember, ujarnya. Icardi sendiri baru kembali dari cedera ACL dan sudah mencetak 6 gol dari 12 laga musim ini. Gajinya yang tinggi diduga jadi kendala utama dalam negosiasi. Pelatih AS Monaco, Sebastian Pocognoli, memastikan Paul Pogba semakin dekat untuk kembali bermain setelah absen panjang akibat cedera. Dalam konferensi pers yang dikutip dari El Quipe, Pocognoli menyebut Pogba kini lebih siap dan berpeluang segera bergabung lagi dengan skuad utama. Pogba bergabung dengan Monaco awal tahun ini setelah larangan bermain karena kasus doping. Kehadirannya diyakini bakal jadi dorongan besar bagi Monaco yang saat ini berada di papan atas Ligue 1 dan terus bersaing di kompetisi Eropa.
Fabian Ruiz dipastikan absen saat Paris Saint-Germain menghadapi Lorient akhir pekan ini. Gelandang asal Spanyol itu memang sudah kembali berlatih pekan ini, namun masih menjalani pemulihan cedera di bawah pengawasan tim medis klub, seperti dilaporkan situs resmi PSG. Ini menjadi laga kedua berturut-turut yang dilewatkan Ruiz, setelah sebelumnya juga tak tampil bersama Achraf Hakimi. Pelatih Luis Enrique berharap Ruiz bisa pulih sepenuhnya sebelum laga Liga Champions berikutnya. Paris Saint-Germain melaporkan keuntungan rekor 837 juta euro untuk musim 2024-2025, menjadikannya periode paling sukses dalam sejarah klub menurut pernyataan resmi PSG. Pendapatan komersial naik menjadi 367 juta euro berkat sponsor, kemitraan global, dan penjualan merchandise para bintang seperti Ousmane Dembélé. Pendapatan dari hari pertandingan juga meningkat menjadi 175 juta euro, didorong oleh Stadion Parc des Princes yang selalu terisi penuh dan keterlibatan penggemar internasional. Klub menekankan pertumbuhan yang seimbang dan strategi finansial yang terkontrol. Paris Saint-Germain dan William Pacho telah mencapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak yang akan ditandatangani pada Desember mendatang. Informasi ini dikonfirmasi oleh jurnalis Fabrizio Romano. Bek asal Ekuador itu tampil impresif sejak bergabung awal tahun ini dan menjadi andalan di lini belakang tim asuhan Luis Enrique. Negosiasi telah berlangsung selama beberapa pekan sebelumnya. Akhirnya, kedua pihak mencapai kesepakatan penuh. Kontrak baru ini akan memastikan masa depan jangka panjang Pacho di Paris. Juventus resmi mencapai kesepakatan dengan Luciano Spalletti untuk menjadi pelatih kepala mereka. Seperti dilaporkan Gianluca Di Marzio, pelatih berusia 65 tahun ini akan menandatangani kontrak hingga Juni 2026 dengan opsi perpanjangan otomatis 1 tahun jika Juventus lolos ke Liga Champions. Keputusan ini diambil Juventus setelah membahas arah tim secara internal, menyusul pemecatan Igor Tudor pada Oktober karena hasil buruk. Kedatangan Spalletti menandai babak baru bagi Bianconeri untuk membangun kembali kekuatan mereka di kancah Serie A. Paulo Dybala dilaporkan siap memangkas gajinya untuk memperpanjang kontrak di Roma. Menurut Corriere dello Sport, Direktur Olahraga Roma Federic Massara menyebut mulai Januari mendatang akan meninjau semua kontrak pemain yang habis pada Juni, termasuk Dybala. Hubungan antara Dybala dan Roma dinilai positif, sehingga kedua pihak ingin melanjutkan kerjasama. Kontrak baru dipastikan berbeda dari kesepakatan lama senilai 8 juta euro per musim. Negosiasi dijadwalkan berlangsung beberapa pekan ke depan, setelah pemain Argentina ini mencetak 2 gol dari 7 pertandingan musim ini. Napoli dipastikan kehilangan gelandang bintang mereka, Kevin De Bruyne, hingga Februari mendatang akibat cedera hamstring. Menurut laporan Sky Sport, pemain asal Belgia ini cedera saat mengeksekusi penalti dalam kemenangan 3-1 atas Inter Milan di Serie A akhir pekan lalu. De Bruyne menjadi kunci bagi tim arahan Antonio Conte dengan catatan 4 gol dan 2 assist di semua kompetisi. Absennya bisa menguji ambisi Napoli di Serie A dan Liga Champions, di mana Conte kini mengandalkan Scott McTominay dan Frank Anguissa untuk mengisi kekosongan. Kylian Mbappe kembali menunjukkan performa luar biasa di Real Madrid dan terpilih sebagai pemain terbaik La Liga untuk bulan Oktober. Penyerang berusia 26 tahun ini mencetak gol di setiap laga yang dijalaninya sepanjang bulan, plus 1 assist, membantu Madrid mempertahankan posisi puncak klasemen. Di bawah arahan Xabi Alonso, ketajaman dan konsistensi Mbappe menjadi kunci keberhasilan tim. Aksi-aksi menonjolnya termasuk gol ke gawang Villarreal, Getafe, serta kontribusi penting dalam kemenangan El Clasico melawan Barcelona. Real Madrid mengonfirmasi bahwa kapten mereka Dani Carvajal telah menjalani operasi artroskopi pada lutut kanannya dengan sukses. Melalui pernyataan resmi di laman klub, Madrid menyebut operasi dilakukan oleh Dr. Manuel Reyes di bawah pengawasan tim medis klub. Carvajal akan memulai proses pemulihan dalam beberapa hari ke depan. Bek asal Spanyol itu sebelumnya baru kembali tampil di laga El Clasico usai cedera panjang. Menurut laporan Marca, Carvajal diperkirakan absen sekitar 2 hingga 3 bulan. Bek Barcelona Andreas Christensen kembali mengalami cedera dan dipastikan absen dalam 2 laga berikutnya melawan LC dan klub Brugge. Menurut laporan Mundo Deportivo, pemain asal Denmark itu mengalami masalah pada betis saat latihan antara Sabtu dan Minggu. Sebelumnya, Christensen sempat absen karena gastroenteritis yang belum cukup bugar untuk tampil di El Clasico melawan Real Madrid. RIC1 menyebut cedera kali ini tampaknya tidak serius, namun Barcelona berhati-hati agar sang bek tidak kambuh lagi. Barcelona dan Lamine Yamal sepakat membatalkan wawancara yang sudah dijadwalkan dengan streamer asal Prancis, Amin Matou. Menurut laporan El Chiringuito TV, keputusan itu diambil setelah adanya pembahasan internal di klub. Sebelumnya, Yamal dijadwalkan tampil pada Selasa waktu setempat, namun Barcelona menyarankan agar acara tersebut dibatalkan dan sang pemain menyetujuinya.
Langkah ini diambil menyusul kontroversi komentar Yamal sebelum El Clasico. Dalam wawancaranya dengan Ibai Llanos, klub kini ingin menjaga fokus tim jelang laga melawan LC di La Liga. Brighton dipastikan tanpa jasa James Milner pada laga putaran keempat Carabao Cup melawan Arsenal. Pelatih Fabian Hurzeler mengungkapkan pemain berusia 39 tahun itu mengalami masalah otot ringan sehingga absen dan kondisinya akan terus dipantau untuk laga Premier League kontra Leeds United akhir pekan nanti. Selain Milner, Brighton juga harus bermain tanpa Kaoru Mitoma, Joel Veltman, dan Brian Gruda akibat cedera. Pertandingan di Emirates Stadium ini dijadwalkan kick-off pukul 02.45 waktu Indonesia Barat. Manajer Arsenal Mikel Arteta memastikan William Saliba dan Gabriel Martinelli tidak akan tampil pada laga Carabao Cup melawan Brighton Rabu malam waktu setempat. Dalam konferensi pers yang dikutip dari situs Arsenal, Arteta menegaskan bahwa Saliba masih dalam tahap pemeriksaan setelah cedera saat menghadapi Crystal Palace akhir pekan lalu. Sementara itu, Martinelli juga harus menepi usai mengalami masalah di akhir laga yang sama. Arteta menambahkan bahwa Declan Rice dan Ricardo Calafiori sudah siap bermain, namun duel kontra Brighton akan datang terlalu cepat bagi dua pemain utama tersebut. Pelatih Arsenal Mikel Arteta percaya Ben White masih berpeluang kembali ke skuad timnas Inggris jelang Piala Dunia 2026 meski sang bek belum tampil konsisten musim ini. Dalam konferensi pers, Arteta menilai White masih memiliki waktu untuk membuktikan diri. Masih banyak bulan tersisa dan segalanya bisa berubah. Jika Ben ingin, saya akan senang, ujar Arteta. Musim ini, White baru tampil 4 kali termasuk 1 laga Premier League saat Arsenal menghadapi Manchester United. Arsenal dikabarkan tengah menuntaskan negosiasi kontrak baru untuk Bukayo Saka. Menurut laporan Fabrizio Romano, pembicaraan antara pihak klub dan perwakilan Saka berjalan positif dalam beberapa hari terakhir. Winger asal Inggris itu kini memasuki 18 bulan terakhir dari kontraknya yang berlaku hingga 2027. Manajemen Arsenal ingin segera mengamankan masa depannya dengan kesepakatan yang disebut akan menjadikan Saka salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Premier League. Winger 28 tahun itu disebut berkomitmen bertahan lebih lama di Emirates Stadium. Chelsea dikabarkan tengah mengincar Marc-Andre ter Stegen untuk direkrut secara pinjaman dari Barcelona pada Januari mendatang. Menurut laporan Sky Sport yang dikutip MD, klub London ini mencari kiper berpengalaman untuk meningkatkan persaingan di posisi penjaga gawang. Ter Stegen disebut ingin meninggalkan Barca karena tidak mau duduk di bangku cadangan bagi Joan Garcia. Kiper berusia 33 tahun ini belum tampil sejak awal musim akibat pemulihan operasi punggung dan diharapkan kembali bermain pada Desember untuk menjaga peluangnya tampil di Piala Dunia 2026. Jadon Sancho dipastikan tidak akan kembali ke Manchester United pada Januari meski minim kesempatan bermain di Aston Villa. Laporan Daily Mail, pemain 25 tahun ini baru mengumpulkan 53 menit di Premier League musim ini di bawah asuhan Unai Emery, termasuk diganti saat kemenangan atas Manchester City akhir pekan lalu. Villa menanggung 80% gaji 250.000 pound sterling per minggu Sancho, namun kontribusinya belum maksimal. Sancho harus bertahan di Villa Park hingga musim berakhir. Kontraknya di United berakhir musim ini dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Manchester United dikabarkan telah menyetujui penjualan permanen Rasmus Højlund ke Napoli pada bursa transfer Januari mendatang. Menurut laporan The Guardian, kedua klub tengah menuntaskan negosiasi dengan nilai transfer sekitar 38 juta pound sterling. Højlund yang dipinjamkan ke Napoli setelah 2 musim sulit di Old Trafford tampil impresif di bawah asuhan Antonio Conte dengan torehan 4 gol dari 6 laga Serie A. Penampilan tersebut membuat Napoli ingin mempercepat opsi pembelian yang awalnya berlaku hingga 2026. Bryan Mbeumo terpilih sebagai pemain terbaik pekan ini di Premier League. Menurut akun resmi Liga di media sosial, pemain Manchester United berusia 26 tahun ini mendapat apresiasi dari fans setelah mencetak 2 gol dalam kemenangan 4-2 atas Brighton pada Sabtu lalu. Penampilan Mbeumo dinilai sangat meyakinkan, menunjukkan adaptasinya yang cepat di Old Trafford. Sejak bergabung dari Brentford, Mbeumo telah mencetak 5 gol untuk United, termasuk 4 gol di Premier League. Menurut laporan Sky Sport, manajemen Manchester United disebut akan merasa puas jika tim mampu menutup musim di posisi 6 besar Premier League. Target itu dianggap realistis oleh petinggi klub seperti Omar Berrada dan Jason Wilco, terutama setelah United meraih 3 kemenangan beruntun di Liga. Pelatih Ruben Amorim juga memiliki sasaran serupa, yaitu membawa tim kembali ke kompetisi Eropa. Meski performa mulai membaik, sumber Sky menegaskan United tidak berencana melakukan belanja besar pada bursa Januari mendatang. Manajer Manchester City Pep Guardiola memastikan Erling Haaland akan absen saat City menghadapi Swansea City di Carabao Cup.
Haaland mengalami cedera ringan dalam kekalahan dari Aston Villa dan akan diberi waktu pulih sepenuhnya. Guardiola menekankan cedera Haaland bersifat minor dan terus membaik, namun laga melawan Swansea dianggap kesempatan tepat untuk rotasi pemain. Beberapa pemain kunci lain juga akan diistirahatkan demi menjaga kondisi skuad menghadapi laga penting Premier League. Haaland diperkirakan kembali saat pertandingan Liga mendatang. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.